Feng, kamu baik-baik saja? Melihat penampilan kuat Feng Tianxing, Jiang agak bingung. Dia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda tentang Feng Tianxing, tapi dia tidak bisa mengatakan apa itu. Setelah semua bawahannya pergi, Jiang bertanya, apa yang terjadi? Feng Tianxing menghela nafas. Ingat tes yang diberikan master pada kita saat itu? Pada saat itu, pohon dunia meninggalkan beberapa cara di tubuhku. Mungkin untuk memainkan peran dalam pertarungan yang menentukan antara aku dan Hurley. Hanya saja aku tidak menyangka akan terbuang sia-sia di sini. Kamu seharusnya bisa merasakannya. Aku masih memiliki nafas khusus di tubuhku. Nafas semacam itu sangat mematikan bagi Hurley. Sayang sekali itu disia-siakan. Berbicara tentang ini, Feng Tianxing sangat menyesal. Jika dia tahu bahwa tuannya telah meninggalkan hal-hal seperti itu untuknya secara khusus untuk berurusan dengan Hurley, mengapa dia harus berpikir begitu banyak? Hanya bergegas dan memukul dan Anda selesai. Sekarang lebih baik membiarkan diri Anda kehilangan kesempatan ini. Jiang menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ngomong-ngomong, kalau sudah hilang, ya sudah. Kurasa kamu tidak membutuhkan barang-barang itu untuk menyingkirkan Hurley. Bagaimana lukamu? Feng Tianxing sedikit mengernyit. Ini tidak terlalu bagus. Meridiannya sendiri rusak parah, dan dicuci lagi dengan pil obat. Aku hanya bisa melakukannya sendiri. Jiang Wenyan tidak hanya tidak memiliki rasa bersalah, tetapi juga terlihat penasaran. Apa sih yang kamu tahu? Kenapa aku merasa kamu tahu segalanya? Katakan padaku, dari mana kamu mendapatkan kesempatan ini? Mengapa kamu tidak berbagi kesempatan ini dengan saudaraku? Feng Tianxing melemparkan tatapan kosong padanya. Jangan datang, cepat dan mainkan tentaramu, dan tunggu sampai aku sembuh. Begitu masalah ini disebutkan, wajah Jiang menjadi sedikit bermartabat. Feng, apakah kamu tahu bahwa Hurley siap untuk mengepungmu untuk sementara waktu? Sebanyak 50 iblis kuat dari ras iblis disuap oleh kepentingan dia. Jika saat itu tiba, mereka tidak akan berbelas kasih. Dengan tenaga kita saat ini, seharusnya tidak menjadi lawan dari begitu banyak orang. Feng Tianxing menggelengkan kepalanya tak berdaya. Aku tahu satu atau dua hal tentang itu, tapi mereka masih terlalu memikirkan untuk pergi ke kemahku. Kamu tidak berpikir bahwa akan ada satu atau dua orang kuat di kamp ini? Setelah apa yang terjadi terakhir kali, menurutmu apakah si Ratua bisa duduk diam? Karena itu, Feng Tianxing menunjuk ke pintu masuk tenda. Seluruh tubuh akan keluar dari kepompong. Anda menimbang berat ini, kata Jiang. Itu masih ayahmu. Lihat omong kosong ayahku. Dia tidak punya ambisi sama sekali. Feng Tianxing tersenyum ringan. Bagus untuk tidak memiliki ambisi. Setidaknya untuk waktu yang lama. Jiang tidak berkomitmen. Karena kamu punya rencana untuk masalah ini, maka aku bisa lolos. Hubungi saja aku ketika kamu ingin berurusan dengan iblis-iblis itu. Lagi pula, iblis-iblis di bawahku dibeli dengan uang, dan hidup dan mati ada di langit. Mata Feng Tianxing berbinar, dan dia segera menghentikan Jiang. Pil obat ini untuk dimakan bawahanmu, dan catat keadaannya secara detail setelah meminumnya. Kita terlalu kekurangan tenaga, dan bukan tidak mungkin untuk memotivasi mereka dengan tepat. Mata Jiang Yan sedikit berkedut. Ada banyak pil obat di cincin Sumeru ini, setidaknya ada hampir 1000. Dari mana asal Feng Tianxing? Ayolah, aku tidak akan pernah melupakan keuntunganmu saat waktunya tiba. Ingatlah untuk merahasiakannya, dan kamu tidak boleh membocorkannya. Jiang menghela nafas tak berdaya. Oke, aku benar-benar tidak ada hubungannya denganmu. Ingatlah untuk memintaku minum ketika kamu kembali. Jangan berjamur di kamp ini setiap hari. Setelah beberapa instruksi, Jiang meninggalkan kamp, dan Feng Tianxing juga memulai proses penyembuhan alkimia. Dengan pengalaman terakhir, Feng Tianxing sebenarnya sudah memiliki jawaban yang tidak jelas di dalam hatinya. Ramuan obat mana yang berguna bagi tubuh ras iblis? Dan apa prinsipnya? Saya punya ide dasar. Dan yang kurang sekarang hanyalah percobaan. Daftar panjang bahan obat barusan bukanlah bahan obat dari pil obat tertentu, tetapi semua bahan obat yang dibutuhkan untuk sejumlah besar jenis tanaman obat yang berbeda. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa akan ada begitu banyak pil obat yang bisa disuling oleh Feng Tianxing. Siang dan malam berlalu dalam sekejap mata. Feng Tianxing mengandalkan pil obat yang dia buat sendiri, dengan hati-hati menangani luka di tubuhnya, dan segera pulih seperti sebelumnya. Masih terlalu membatasi untuk Jie Luo, dan nyaman berada di luar, jadi kamu tidak perlu menyeret cedera dan mengabaikannya. Sejak Feng Tianxing bangun, dia memiliki ide untuk menggunakan ramuan obat untuk menyembuhkan lukanya. Tetapi karena kehadiran Jie Luo, dia benar-benar tidak bisa bermain dengan baik. Kepedulian Jie Luo terhadap Feng Tianxing bisa dikatakan sangat teliti. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun dia melepaskan muridnya dan menemani Feng Tianxing di halaman, karena takut sesuatu akan terjadi padanya. Oleh karena itu, Feng Tianxing tidak punya pilihan selain menyeretnya dan menunggu sampai dia meninggalkan Jie Luo sebelum menggunakan tanaman obat untuk menyembuhkan lukanya. Adapun apa yang terjadi kemudian, itu terjadi secara tiba-tiba, dan Feng Tianxing untuk sementara berubah pikiran. Tertunda sampai sekarang. Setelah pulih dari cedera lagi,
Feng Tianxing meregangkan tubuhnya dengan nyaman, merasakan kekuatan tubuh Demon Rache. Setan tetaplah setan. Mereka memiliki keuntungan besar dibandingkan umat manusia. Pada dasarnya, itu adalah solusi terbaik untuk meningkatkan kekuatan mereka. Kecuali bahwa mereka tidak terlalu bersahabat dengan para jenius. Premis iblis adalah mengandalkan tubuh mereka untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Mereka hanya perlu tumbuh, dan mereka bisa mendapatkan kekuatan tanpa mengeluarkan pikiran lain. Ini cukup penting bagi para iblis yang baru lahir dan masih di bawah umur. Cukup mengamati usia lawan dapat menentukan kekuatan lawan dan menghindari pertempuran yang tidak perlu. Tubuh ras iblis sangat kuat, dan luka biasa dapat dikembalikan ke keadaan semula bahkan tanpa perlu perawatan. Bagi mereka, cedera biasa pada dasarnya adalah cedera serius saat ditempatkan di ras manusia. Hanya setelah tubuh lengkap saya mulai berpikir untuk menguasai energi spiritual lagi. Saat ini, iblis sudah cukup kuat, dan mereka tidak perlu mempertimbangkan dampak dari tubuh mereka. Mereka memiliki tubuh fisik yang kuat dan secara alami memiliki keunggulan di depan umat manusia. Pada setiap tahap, ada penanggulangan yang sesuai, dan penanggulangan ditulis ke dalam darah. Ini adalah pertama kalinya Feng Tianxing menikmati manfaat seperti itu. Sangat tidak masuk akal untuk memikirkan umat manusia. Ketika tubuh adalah yang terlemah, perlu untuk memahami energi spiritual yang paling sulit dengan imbalan sedikit kekuatan tempur. Peningkatan kekuatan tempur yang diperoleh pada tahap awal kultivasi tidak sebanding dengan tubuh yang kuat. Oleh karena itu, sebenarnya ada beberapa masalah dengan metode kultivasi umat manusia. Namun, mengingat umat manusia lebih peka terhadap aura, dan semakin cepat mereka memahami aura, semakin cepat mereka dapat memanfaatkannya, itu masuk akal. Setelah pemikiran singkat di benaknya, Feng Tianxing bangkit. Dan, kamu pergi dan panggil Jiang untukku. Kita telah menahan begitu lama. Saatnya bersiap untuk menyerang.